银河领主，欢迎来到清风界。第一时代的最强巅峰族群，从无尽杀戮中寻找永恒之路，这是我现在唯一的路。我已等了太久，太久了。银河领主有。 Dalam Swallowed Star episode 225, Luofeng baru saja memasuki lautan kosmos, tetapi sudah diremehkan karena dianggap belum mencapai level penguasa alam semesta. Ironisnya, orang-orang yang menertawakannya justru hampir jatuh di sana dan akhirnya harus diselamatkan oleh Luofeng sendiri. Setelah berhasil menyingkirkan Yuan Ao Master, Luofeng kembali memperoleh sebuah harta karun tingkat puncak, yaitu cawan pasir api. Meski saat ini dirinya masih belum benar-benar menembus ranah penguasa alam semesta, kekuatan tempurnya sudah sepenuhnya berada di level tersebut. Ketika Chaos City Lord mengetahui perkembangan kekuatan Luofeng, ia segera memutuskan untuk membawa murid kebanggaannya itu menjelajahi lautan kosmos. Di tempat itulah para ahli sejati berkumpul. Di lautan kosmos, jumlah penguasa alam semesta sangat banyak. Sementara para True God berkeliaran di mana-mana. Hanya di wilayah berbahaya seperti itu, Luofeng bisa benar-benar ditempa menjadi seorang ahli puncak. Namun, lautan kosmos sangat berbeda dengan alam semesta asal. Di sana hampir mustahil menentukan koordinat secara akurat. Karena itu, peta menjadi benda paling penting. Begitu tersesat di lautan kosmos, seseorang bisa kehilangan arah selamanya dan tak akan pernah menemukan jalan pulang. Karena alasan itu, setiap ahli wajib meninggalkan tubuh avatar di alam semesta asal sebagai jaminan keselamatan. Selain itu, teleportasi hanya bisa dilakukan di area yang tercakup dalam peta. Untuk wilayah yang belum diketahui, tak seorang pun berani melakukan teleportasi sembarangan. Mereka hanya bisa terbang perlahan sambil menjelajah sedikit demi sedikit. Setelah menjelaskan semuanya, Chaos City Lord memberikan peta lautan kosmos paling lengkap yang saat ini dimiliki umat manusia kepada Luofeng. Walaupun peta itu hanya mencakup sebagian kecil wilayah lautan kosmos, setidaknya di dalamnya sudah terdapat lokasi 3 tanah absolut yang legendaris. Tak lama kemudian, Chaos City Lord membawa Luofeng terbang menuju kedalaman lubang hitam Toya dan resmi memulai perjalanan mereka menuju lautan kosmos. Begitu memasuki lubang hitam Toya, Luofeng langsung merasakan kekuatan hisap dan distorsi mengerikan yang mampu mencabik seorang Universe Venerable dalam sekejap. Namun, setelah dilemahkan lapis demi lapis oleh armor kesengsaraan, tekanan itu sama sekali tidak mampu mengancam dirinya. Keduanya terus melaju, hingga akhirnya tiba di bagian terdalam lubang hitam. Untuk pertama kalinya, Luofeng melihat wujud asli lubang hitam Toya. Itu adalah sebuah bola hitam pekat setinggi 3 meter, dengan permukaan dipenuhi pola rahasia berwarna emas gelap. Dari benda kecil itulah lahir kekuatan tak terbatas, yang bahkan mampu merobek dinding membran alam semesta asal, hingga terbentuk lubang raksasa berdiameter hampir 10.000 kilometer. Chaos City Lord dan Luofeng langsung menembus celah tersebut. Dan pada saat itu juga, mereka resmi memasuki lautan kosmos. Kabut energi kaos memenuhi seluruh ruang kosong di sekitar mereka. Tekanan alami yang dipancarkan energi itu saja sudah cukup untuk memusnahkan seorang dewa abadi tanpa meninggalkan jejak. Bahkan, energi kaos di sini jauh lebih kuat dibandingkan aliran kaos yang diciptakan Luofeng saat menggunakan miniatur alam semestanya. Chaos City Lord kemudian menjelaskan bahwa energi kaos merupakan sumber energi seluruh alam semesta. Kemurnian energi kaos di lautan kosmos sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di alam semesta awal milik manusia. Luofeng perlahan menoleh ke belakang. Di sana terbentang membran alam semesta asal yang tak berujung, membelah kehampaan seperti dinding raksasa tanpa akhir. Hatinya dipenuhi rasa kagum. Ia benar-benar sulit membayangkan keberanian seperti apa yang dimiliki original ancestor hingga berani melawan eksistensi sebesar alam semesta asal. Chaos City Lord pun berkata dengan nada penuh hormat. Original ancestor adalah satu-satunya makhluk sepanjang sejarah yang berani melawan kehendak alam semesta asal. Mungkin suatu hari nanti, saat kau sudah menyapu seluruh lautan kosmos
Dan bahkan para ahli sebelum era kehancuran besar pun bukan lagi lawanmu. Barulah engkau bisa memahami pemikiran beliau. Setelah itu, mereka berdua berteleportasi ke wilayah tak jauh dari sana. Di tempat itu terdapat 39 lubang cacing alami dengan ukuran berbeda-beda. Luo Feng segera mencocokkan lokasi tersebut dengan peta yang diberikan sebelumnya, lalu dengan cepat menemukan lubang cacing nomor 15, jalur yang akan mereka gunakan. Selama lebih dari 2 hari berikutnya, mereka terus melintasi jarak tak berujung melalui lubang cacing alami dan teleportasi berantai. Itulah metode perjalanan utama di lautan kosmos. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari sebuah pusaran ruang. Namun sesaat setelah melihat pemandangan di depan, Luo Feng langsung tercengang. Di kehampaan sana melayang sebuah alam semesta kecil dengan diameter mencapai 100 juta tahun cahaya. Membran alam semesta itu telah hancur dan dipenuhi ratusan retakan besar. Aliran energi kaos bebas keluar masuk melalui celah-celah tersebut. Chaos City Lord membawa Luo Feng memasuki salah satu retakan. Begitu masuk ke dalam, yang terlihat di hadapan mereka adalah pemandangan kiamat. Fragmen ruang angkasa yang hancur melayang di mana-mana. Benua dan pegunungan terapung tersebar di kehampaan. Bahkan ada jasad dewa raksasa yang perlahan mengambang dalam kesunyian. Seluruh alam semesta kecil itu sedang bergerak perlahan menuju kehancuran total yang tak bisa dihentikan. Chaos City Lord lalu menjelaskan bahwa kerajaan dewa milik seorang True God pada akhirnya akan berevolusi menjadi alam semesta kecil. Namun, ketika sang pemilik gugur, alam semesta kecil itu akan berubah menjadi reruntuhan seperti ini. Saat ini, umat manusia telah menemukan lebih dari 18.000 alam semesta kecil di lautan kosmos. Dan lebih dari 99% diantaranya telah hancur. Itu berarti para penciptanya sudah lama jatuh. Kemudian, Chaos City Lord mulai menjelaskan situasi kekuatan di lautan kosmos. Di sana, kekuatan utama terbagi menjadi 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci besar. Sementara alam semesta asal tempat umat manusia berada saat ini, termasuk era reinkarnasi ketiga, sekaligus era paling lemah. Karena mereka belum menyelesaikan satu siklus reinkarnasi penuh, jumlah ahli mereka jauh lebih sedikit dibanding 2 era sebelumnya. Para ahli dari era pertama dan era kedua memiliki jumlah lebih banyak, pengalaman lebih tua, dan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Namun Chaos City Lord tetap mengingatkan Luo Feng agar tidak meremehkan diri sendiri. Karena saat Original Ancestor masih berjaya dulu, beliau diakui sebagai eksistensi tak terkalahkan di seluruh lautan kosmos. Semua True God akan memilih menghindar setiap kali bertemu dengannya. Sedangkan 2 tanah suci besar bahkan lebih misterius lagi. Keduanya merupakan alam semesta kecil kuno yang ditinggalkan dari era reinkarnasi tak terhitung jumlahnya di masa lampau. Ukurannya jauh melampaui alam semesta kecil biasa dan hingga kini masih tetap utuh tanpa mengalami kehancuran sedikit pun. Di lautan kosmos, segalanya dipenuhi kekacauan, persaingan, dan pembantaian antar eksistensi dari berbagai era. Di lautan kosmos, peperangan bisa pecah kapan saja. Para ahli dari berbagai kekuatan saling memburu, memperebutkan harta karun, wilayah berbahaya, hingga warisan kuno. Sedikit perselisihan saja sudah cukup memicu pertarungan hidup dan mati. Chaos City Lord kemudian menjelaskan kepada Luo Feng bahwa 3 era reinkarnasi di lautan kosmos telah terpecah menjadi puluhan kekuatan besar. Jika dijumlahkan keseluruhannya, ada hampir 100 faksi berbeda. Namun, tak ada satupun kekuatan tunggal yang mampu dibandingkan dengan 2 tanah suci agung. Meski begitu, apabila seluruh kekuatan era reinkarnasi ketiga bersatu, total kekuatan mereka sebenarnya masih lebih kuat dibanding 1 tanah suci manapun. Bahkan, 2 tanah suci jika digabungkan sekalipun, kekuatan keseluruhannya hanya kira-kira setara dengan seluruh kekuatan alam semesta asal. Mendengar itu, Luo Feng langsung terkejut. Ia sangat memahami betapa mengerikannya kekuatan alam semesta asal. Jumlah True God saja mencapai belasan orang, sementara penguasa alam semesta hampir mendekati 1000. Fakta bahwa 2 tanah suci mampu disejajarkan dengan monster sebesar itu
membuat Luofeng akhirnya memahami betapa menakutkannya fondasi mereka. Chaos City Lord lalu menjelaskan lebih lanjut, jumlah penguasa alam semesta di dua tanah suci memang tidak sebanyak alam semesta asal. Namun mereka telah bertahan melewati entah berapa banyak era reinkarnasi. Kualitas para ahlinya sangat tinggi. Setiap ahli yang berani keluar menjelajah lautan kosmos, hampir semuanya telah menciptakan teknik rahasia tingkat terkuat. Ucapan itu membuat Luofeng tanpa sadar menarik napas dingin. Di alam semesta asal, teknik rahasia tingkat terkuat adalah simbol para penguasa alam semesta puncak. Namun di dua tanah suci, teknik semacam itu ternyata hanya standar dasar. Tak lama kemudian, Chaos City Lord mengeluarkan sebuah bola kristal transparan. Di dalamnya tersimpan informasi rahasia tingkat tertinggi yang telah dikumpulkan umat manusia selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mencakup data para ahli dari berbagai era reinkarnasi serta dua tanah suci. Ia meminta Luofeng segera menghancurkannya setelah selesai membaca. Setelah melihat isi bola kristal itu, hati Luofeng langsung dipenuhi rasa krisis yang sangat besar. Saat itulah ia benar-benar menyadari kekuatan yang selama ini membuatnya cukup percaya diri di alam semesta asal ternyata sama sekali belum berarti apa-apa di lautan kosmos. Bahkan, jika dibandingkan dengan ahli biasa dari dua tanah suci, dirinya mungkin hanya bisa dianggap berada di level terbawah. Melihat ekspresi Luofeng berubah serius, Chaos City Lord tersenyum tipis lalu menenangkannya. Meski kekuatanmu sekarang masih belum cukup, kemampuan bertahan hidupmu sudah sangat bagus. Setidaknya kau tidak akan mudah jatuh. Setelah itu, keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Pada hari ke-6 sejak memasuki lautan kosmos, mereka tiba di sebuah wilayah berbahaya bernama Sungai Pasir Getar. Chaos City Lord segera memperingatkan Luofeng dengan nada serius. Meski tempat ini jauh tidak seberbahaya, 3 tanah absolut. Jika kau sembarangan masuk ke dalam, kemungkinan jatuh tetap sangat tinggi. Bahkan aku sendiri harus bergerak dengan sangat hati-hati di sini. Dan ingat, di wilayah seperti ini, teleportasi sembarangan adalah tindakan bunuh diri. Ia juga memberitahu Luofeng bahwa wilayah berbahaya yang telah diketahui umat manusia di lautan kosmos jumlahnya sudah melebihi 3.000 lokasi. Dan angka itu terus bertambah. Sementara, dua tanah suci pasti mengetahui jauh lebih banyak tempat berbahaya lagi. Hanya saja mereka sama sekali tidak mungkin membagikan informasi itu kepada kekuatan lain. 2 hari kemudian, Luofeng dan Chaos City Lord akhirnya tiba di tujuan utama perjalanan mereka. Salah satu dari 3 tanah absolut lautan kosmos. Dunia Puncak Miring. Begitu melihatnya secara langsung, Luofeng benar-benar tercengang. Sebelumnya ia hanya melihat penjelasannya di peta, tetapi sekarang setelah berada di depan mata sendiri, ia akhirnya memahami betapa kecil dirinya. Gunung utama dunia Puncak Miring memiliki tinggi lebih dari 98 juta tahun cahaya. Bahkan pecahan batu kecil yang terlihat seperti kerikil dari kejauhan, ternyata masing-masing berukuran beberapa tahun cahaya. Pemandangan itu benar-benar melampaui akal sehat. Chaos City Lord lalu memperkenalkan struktur dunia Puncak Miring. Tempat itu terbagi menjadi 3 area utama. Wilayah luar, wilayah dalam, dan area inti. Wilayah luar memiliki tingkat bahaya paling rendah, tetapi tetap cukup mematikan hingga mampu membuat penguasa alam semesta dengan kemampuan bertahan lemah jatuh. Wilayah dalam jauh lebih mengerikan. Bahkan penguasa alam semesta terkuat sekalipun bisa mati di sana. Sedangkan area inti, bahkan True God pun bisa masuk tanpa pernah kembali. Setelah memasuki wilayah luar dunia Puncak Miring, mereka bertemu seorang ahli dari Rasju era reinkarnasi pertama. Begitu melihat Chaos City Lord, mata ahli itu langsung dipenuhi kewaspadaan sebelum buru-buru berteleportasi pergi. Baru saat itulah Luofeng mengetahui bahwa Rasju sebenarnya sudah lama punah di alam semesta asal. Namun di era reinkarnasi pertama, mereka justru berkembang menjadi salah satu ras puncak. Chaos City Lord kemudian menjelaskan bahwa Giant X Founder saat ini sedang berada di dunia Puncak Miring. Karena itu, sebagian besar ahli manusia dan Hong Alliance juga berkumpul di sini. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ngarai yang berada di atas bongkahan batu raksasa. Di sana berdiri sebuah kuil megah.
Di dalam dan sekitar kuil, terdapat 5 penguasa alam semesta. 3 di antaranya berasal dari ras manusia, sementara 2 lainnya berasal dari ras anggota Hong Alliance. Begitu melihat Chaos City Lord membawa Luo Feng datang, mereka semua langsung maju menyambut dengan hangat. Beberapa bahkan tersenyum sambil mengucapkan selamat datang kepada Luo Feng. Baru saja tiba di markas sementara umat manusia di dunia puncak miring. Luo Feng sudah bertemu 7 penguasa alam semesta yang sedang menunggu di sana. Yu Hou Master yang berasal dari garis keturunan Original Ancestor, yang sama dengannya langsung berbicara dengan sangat akrab. Sementara itu, Penggong Master menjelaskan bahwa sebagian besar penguasa alam semesta lainnya sedang menjelajah jauh ke wilayah berbahaya dunia puncak miring. Ada yang pergi selama ratusan tahun, bahkan ada pula yang belum kembali setelah beberapa era. Karena itulah mereka tidak bisa datang menyambut Luo Feng. Mengikuti tradisi lautan kosmos, Chaos City Lord kemudian mengadakan upacara penyambutan sederhana untuk Luo Feng. Semua orang mengangkat cawan bersama dan memberikan doa yang sama. Semoga harta karunmu tak terbatas dan hidupmu abadi. Di lautan kosmos, setiap langkah dipenuhi bahaya. Bahkan penguasa alam semesta pun bisa jatuh kapan saja. Karena itu, doa tersebut merupakan harapan paling tulus bagi semua petualang lautan kosmos. Namun di tengah suasana hangat itu, Flint Master yang terkenal blak-blakan langsung berbicara terus terang. Menurutnya, kekuatan Luo Feng saat ini hanya cocok untuk bergerak bersama tim di wilayah luar. Jika pergi sendirian demi memperebutkan harta karun, kekuatannya masih jauh dari cukup. Terutama bila bertemu para ahli gila dari era reinkarnasi pertama. Mereka adalah kelompok paling berbahaya di lautan kosmos. Sekali ceroboh, Luo Feng bisa langsung jatuh. Bahkan jika ia memiliki tubuh lain untuk menyelamatkan nyawa, seluruh harta karunnya kemungkinan besar tetap akan dirampas. Dark Extinction Master juga menambahkan bahwa alasan para ahli era reinkarnasi pertama bertindak begitu gila adalah karena umur mereka hampir mencapai batas akhir. Semua ahli di luar 2 tanah suci hanya bisa hidup selama 3 era reinkarnasi. Dan mereka sekarang sudah berada di ujung jalan. Karena itu, mereka terus mempertaruhkan nyawa demi mencari terobosan terakhir. Hanya 2 tanah suci yang menjadi pengecualian. Mendengar itu, Chaos City Lord kembali memperingatkan Luo Feng dengan sangat serius agar selalu waspada terhadap para ahli era reinkarnasi pertama. Bahkan Flint Master berulang kali mengingatkannya. Kalau terjadi bahaya, segera minta bantuan Hong Alliance. Walaupun di dalam hati Luo Feng sedikit merasa tidak nyaman karena terus dianggap lemah, ia tetap memahami bahwa semua nasihat itu sebenarnya lahir dari niat baik. Setelah para penguasa alam semesta lainnya pergi, Flint Master ternyata masih terus membicarakan Luo Feng bersama Langyan Master. Di matanya, kekuatan Luo Feng hanyalah level terbawah di antara para penguasa alam semesta. Menurutnya, saat bertarung melawan Ban Fu Master sebelumnya, Luo Feng jelas berada dalam posisi tertekan. Ia hanya mampu bertahan berkat miniatur dunia kaos miliknya. Namun teknik area berskala besar seperti itu menghabiskan energi ilahi dalam jumlah mengerikan dan efektivitasnya sangat terbatas saat menghadapi ahli sejati. Karena itulah Flint Master yakin Luo Feng hanya bisa memiliki begitu banyak harta karun karena perlindungan umat manusia dan dukungan Chaos City Lord. Jika suatu hari ia benar-benar menjelajah sendirian di lautan kosmos, cepat atau lambat pasti akan menderita kerugian besar. Langyan Master juga mengangguk setuju. Tak lama kemudian, Chaos City Lord pun pergi. Sebelum berangkat, ia berpesan agar Luo Feng segera menghubunginya melalui alam semesta virtual jika terjadi sesuatu. Kini, hanya Luo Feng seorang diri yang tersisa di dalam kuil. Namun ia tidak terburu-buru keluar menjelajah. Ia duduk bersila dengan tenang, lalu mulai mempelajari secara rinci peta lautan kosmos dan informasi mengenai para ahli dari berbagai kekuatan besar. Saat itulah, Mountain Sitting Guest tiba-tiba menghubunginya melalui token harta karun. Begitu mengetahui Luo Feng berada di dunia puncak miring, ia berkata dengan santai bahwa jika Luo Feng menghadapi bahaya, dirinya bisa meminta bantuan kapan saja. Meski begitu,
Ia juga berharap Luo Feng tidak benar-benar sampai harus meminta pertolongan. Pemandangan kemudian berpindah ke kedalaman lautan kosmos, tepatnya di wilayah salju kabut utara Hua. Itu adalah tempat tinggal Mountain Sitting Guest. Bahkan berbagai kekuatan besar lautan kosmos pun enggan memprovokasi wilayah tersebut. Di sana, Mountain Sitting Guest berbicara kepada murid tertuanya, Puti. Ia mengaku sudah sepenuhnya kecewa terhadap murid keduanya, Yan Emperor. Meski bakat Puti adalah yang paling lemah di antara semua muridnya, ia justru yang paling rajin dan tekun. Karena itu, Mountain Sitting Guest memutuskan memberinya kesempatan yang sama seperti murid-murid lainnya. Ia menyerahkan sebuah benda aneh bernama kayu dewa, harta misterius yang telah ia simpan selama era tanpa akhir. Dengan benda itu, ia meminta Puti pergi menjelajah lautan kosmos untuk menempa dirinya sendiri. Puti langsung dipenuhi rasa haru dan kegembiraan. Ia bersumpah tidak akan mengecewakan gurunya. Setelah Puti pergi, Mountain Sitting Guest perlahan menatap ke arah dunia puncak miring. Matanya tampak begitu dalam dan penuh penantian. Dengan suara pelan, ia bergumam, "Aku sudah menunggu terlalu lama." Sementara itu, Luo Feng berdiri di atas batu langit raksasa. Di kejauhan tampak gunung utama dunia puncak miring yang menjulang tanpa batas, disertai air terjun raksasa yang mengalir turun seperti sungai langit. Tatapan Luo Feng dipenuhi cahaya tekad. Mulai saat itu, perjalanan sejatinya di lautan kosmos resmi dimulai. Ia terus berteleportasi menuju wilayah luas yang terbentuk dari hantaman air terjun raksasa tersebut. Wilayah luar dunia puncak miring terbagi menjadi dua area utama, wilayah udara dan wilayah perairan. Wilayah udara relatif aman dan sebagian besar sudah dieksplorasi. Namun harta karun sejati dan petualangan sesungguhnya tersembunyi di wilayah perairan. Lautan itu memiliki diameter hingga ratusan juta tahun cahaya, bahkan jauh lebih luas dibanding seluruh negara semesta milik umat manusia. Di dalamnya dipenuhi bebatuan aneh dan jebakan mematikan. Sebagian besar area bahkan membuat penguasa alam semesta tak berani sembarangan berteleportasi. Mereka hanya bisa bergerak perlahan dan sangat hati-hati. Bahaya paling umum sekaligus paling mengerikan di wilayah ini adalah roh arus air. Makhluk putih tanpa kecerdasan itu memiliki berbagai bentuk aneh. Dengan memanfaatkan kekuatan wilayah perairan, masing-masing dari mereka mampu mengeluarkan kekuatan setara penguasa alam semesta. Luo Feng dengan hati-hati menyusup ke bagian dangkal wilayah air dan mulai melakukan eksplorasi. Namun tanpa ia sadari, 3 juta tahun cahaya dari posisinya, di bagian terdalam wilayah air, Flint Master sedang menjelajah sendirian. Di dalam hati, ia masih merasa kesal karena umat manusia terlalu memprioritaskan Luo Feng. Menurutnya, Luo Feng yang masih begitu muda bisa memiliki banyak harta karun hanya karena perlindungan ras dan gurunya. Ia bahkan teringat kasus Changju Master milik ras iblis di masa lalu. Saat itu, Changju Master juga terlalu dimanjakan, hingga akhirnya terus-menerus meminta bantuan kepada rasnya dan hanya menjadi beban. Dalam benak Flint Master, Luo Feng cepat atau lambat pasti akan bernasib sama. Ia bahkan diam-diam sudah memutuskan, jika suatu hari Luo Feng benar-benar mengirim sinyal minta tolong dan dirinya kebetulan datang membantu, maka ia pasti akan memberi Luo Feng pelajaran keras. Namun tepat di detik berikutnya, ekspresi Flint Master mendadak berubah drastis. Ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Gelombang ruang waktu benar-benar berhenti. Tak jauh di hadapannya, muncul seorang ahli yang memancarkan cahaya putih samar ke seluruh tubuhnya. Di belakang kepalanya melayang lingkaran cahaya putih, sementara bayangan mata tunggal raksasa tampak samar di belakang tubuhnya. Sosok itu adalah An Yong Master, seorang ahli dari ras Mata Dewa, ras puncak terkuat era reinkarnasi pertama. Ras Mata Dewa memiliki 7 True God sekaligus. Mereka dikenal sebagai salah satu ras paling misterius dan menakutkan di seluruh lautan kosmos. Begitu muncul, An Yong Master langsung menyerang. Pasir tak berujung menyapu area dalam radius 3 tahun cahaya dan membentuk domain lautan pasir es yang sangat kuat. Dalam sekejap,
seluruh jalur pelarian Flint Master tertutup rapat. Dengan nada tenang dan dingin, Anyong Master berkata, "Hidup memiliki batas. Keabadian sejati sulit dicapai. Aku hanya bisa mencari jalan menuju keabadian melalui pembantaian tanpa akhir. Dan hari ini, aku akan mengambil nyawamu." Flint Master langsung menyadari bahwa dirinya sama sekali bukan lawan Anyong Master. Ia hanya bisa mati-matian melarikan diri sambil berusaha mengulur waktu. Di saat bersamaan, ia segera mengirim sinyal permintaan bantuan melalui alam semesta virtual. Dalam hati, ia merasa sangat menertawakan dirinya sendiri. Baru saja tadi ia mengejek Luo Feng karena yakin suatu hari akan meminta bantuan. Namun sekarang justru dirinya sendiri yang terjebak dalam situasi hidup dan mati. Ia tahu betul, di antara para ahli umat manusia yang berada di dunia puncak miring saat ini, hanya Chaos City Lord dan Peng Gong Master yang memiliki kemampuan menyelamatkannya. Masalahnya, kemungkinan besar kedua orang itu sedang berada jauh di wilayah dalam dunia puncak miring. Mustahil tiba tepat waktu. Sinyal permintaan bantuan itu pun segera diteruskan kepada seluruh ahli Hong Alliance yang berada di lautan kosmos. Peng Gong Master memang sedang berada di kedalaman gunung dan langsung menyatakan dirinya tidak akan sempat tiba. Sementara Langyan Master, meski tahu kekuatannya tidak cukup, tetap segera bergerak menuju lokasi. Luo Feng juga menerima sinyal tersebut. Walaupun sebelumnya ia memang sedikit kesal dengan sikap Flint Master yang terlalu terus terang. Bagaimanapun juga mereka masih berada di pihak yang sama. Terlebih lagi, lokasi kejadian hanya berjarak sekitar 3 juta tahun cahaya darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Feng langsung keluar dari wilayah air dan melesat menuju lokasi Flint Master dengan kecepatan penuh.